Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Penelitian Ilmu Tafsir Al-Quran yang disusun oleh Nur Uslifatul Jinan NIM 2121155, Nabila Lutfiatunisa NIM 2121159, dan Lailin Reza Nur Anissa NIM 2121160. Yang pertama ada pengertian tafsir Al-Quran. Kata model mempunyai arti contoh, acuan, ragam, atau macam. Sedangkan penelitian berarti pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan dengan berbagai cara secara seksama dengan tujuan mencari kebenaran-kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Kata tafsir diambil dari bahasa Arab, yaitu fassara yufasiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pengungkapan, penjabaran, dan menjelaskan makna yang abstrak. Maksudnya, penjelasan terhadap kalamullah atau lafaz-lafaz Al-Quran dan pemahamannya. Secara terminologi, tafsir menurut Badruddin Al-Zarkasi yaitu memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-makna yang mengungkapkan hikmah dan hukum yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut Jalaluddin As-Suyuti, tafsir adalah menjelaskan nuzulul Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut Dr. Dawud Al-Athar, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz atau lisan, makna serta gaya bahasanya yang termaktub dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawatir. Yang kedua ada corak penafsiran. Yang dimaksud bentuk penafsiran di sini ialah naum, macam atau jenis penafsiran. Sepanjang sejarah penantian Al-Quran, paling tidak ada dua bentuk penafsiran yang sering dipakai atau diterapkan oleh ulama, yaitu al-matsur atau riwayat dan al-ra'i atau pemikiran. Yang pertama ada penafsiran bi al-riwayat atau al-matsur. Penafsiran yang berbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan tafsir bi al-matsur adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab tafsir seumpama tafsir Al-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Dari segi material, menafsirkan Al-Quran memang biasa melakukan dengan menafsirkan antara ayat dengan hadis Nabi atau perkataan sahabat. Namun secara metodologis, bila kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain atau dengan hadis, tetapi proses metodologisnya itu bukan bersumber dari penafsiran yang dilakukan Nabi. Tentu semua itu sepenuhnya merupakan hasil intelektualisasi penafsir atau hadis Nabi dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh ini secara metodologis tidak sepenuhnya disebut sebagai metode tafsir riwayat. Jadi, terlepas dari keragaman definisi yang selama ini diberikan para ulama ilmu tafsir tentang tafsir riwayat di atas, metode riwayat ini bisa didefinisikan sebagai metode penafsiran yang data materialnya mengacu pada hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW yang ditarik dari riwayat pernyataan Nabi atau dalam bentuk asbab an-nuzul sebagai salah satunya sumber data otoritatif, sebagai salah satu metode riwayat dalam pengertian yang terakhir. Tentu ini statis, karena hanya tergantung pada data riwayat penafsiran Nabi, dan juga harus diketahui bahwa tidak setiap ayat mempunyai asbab al-nuzul. Yang kedua ada penafsiran bi al-ra'yi atau pemikiran. Setelah berakhir masa salib sekitar abad ketiga dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai madhab dan aliran di kalangan umat. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran al-ra'yi atau tafsir melalui pemikiran atau ijtihad. Melihat berkembang pesatnya tafsir bil al-ra'yi, maka tepat apa yang dikatakan Mana al-Qatan bahwa tafsir bi al-ra'yi mengalahkan perkembangan tafsir bi al-matsur. Meskipun tafsir bil al-ra'yi berkembang dengan pesat, namun
Dalam penerimaannya, para ulama terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Tapi setelah diteliti, ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanya bersifat lafzi atau redaksional. Maksudnya, kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan al-ra'yi atau pemikiran semata tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku. Sebaliknya, kedua sepakat membolehkan penafsiran Al-Quran dengan sunnah Rasul, serta kaidah-kaidah yang mutabarah atau diakui secara bersama. Dengan demikian, jelas bahwa secara garis besar, perkembangan tafsir sejak dulu sampai sekarang adalah melalui dua bentuk tersebut di atas, yaitu bi'al-matsur atau melalui riwayat, dan bi'al-ra'yi melalui pemikiran atau ijtihad. Selanjutnya yaitu C. Jenis metode tafsir. Metode tafsir ada 4, yaitu yang pertama metode at-tahlili. Secara harfiah, at-tahlili berarti terlepas atau terurai. Jadi at-tafsir at-tahlili ialah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran melalui pendeskripsian atau penguraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti tata tertib, susunan atau urutan-urutan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang diikuti oleh sedikit banyak analisis tentang kandungan ayat itu. Metode tafsir at-tahlili yang biasanya disebut metode tajzi'i ini termasuk metode tafsir tertua usianya. Metode at-tahlili menurut Quraish Shihab lahir jauh sebelum metode tafsir maudhu'i. Metode ini sudah dikenal sejak ahli tafsir Al-Farra menerbitkan kitab tafsir itu, atau sejak Ibnu Majah, atau selambat-lambatnya sejak masa At-Tabari. Memiliki kelebihan yang sangat khas dibandingkan tafsir yang menggunakan metode lainnya. Kelebihan tafsir at-tahlili antara lain keluasan dan keutuhan dalam memahami Al-Quran. Melalui metode at-tahlili, seseorang diajak serta untuk memahami Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah hingga akhir surat An-Nas, atau ia diajak serta untuk memahami ayat dan surat dalam Al-Quran secara utuh dan menyeluruh. Cara memahami Al-Quran secara tartil seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Metode ini terkesan memunculkan sikap yang sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam memahami pesan moral Al-Quran. Metode tafsir at-tahlili juga menyajikan pembahasan Al-Quran yang sangat luas yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek kebebasan, sejarah, dan hukum. Yang kedua yaitu metode al-ijtimali. Secara lugawi, kata al-ijtimali berarti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Jadi, tafsir al-ijtimali ialah penafsiran Al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang panjang dan luas, tidak secara rinci. Pembahasan tafsir al-ijtimali hanya meliputi beberapa aspek dan dalam bahasa yang sangat singkat. Misalnya, tafsir Al-Farid li Al-Quran Al-Majid hanya mengedepankan arti kata-kata al-mufrodah, sabah an-nuzul, dan penjelasan singkatnya. Penafsiran Al-Quran dengan metode ijtimali atau global tampak sederhana, mudah, praktis, dan cepat, serta pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan pun mudah ditangkap. Inilah kelebihan yang sesungguhnya tepat dikatakan untuk metode tafsir yang tampak sederhana, yakni tafsir ijtimali dibandingkan metode tafsir lainnya. Di sisi lain, kelemahan tafsir ijtimali terletak pada sifatnya yang simplisitis, sehingga telaah dan kajiannya terlalu dangkal, berwawasan sempit, dan parsial atau tidak komprehensif. Yang ketiga yaitu metode al-muqaron. Tafsir al-muqaron ialah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang redaksinya mirip padahal isi kandungannya berlainan. Metode komparasi manhaj al-muqaron ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang selintas tampak berlawanan dengan hadis, padahal sebenarnya sama sekali tidak bertentangan. At-tafsir al-muqaron juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara aliran tafsir dan antara munfasir yang satu dan lainnya. Perbandingan itu bisa juga berdasarkan perbedaan metode.
Jadi, metode penafsiran perbandingan memiliki objek yang sangat luas dan banyak. Bentuk penafsiran yang dimaksud bisa berupa perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya berbeda, tetapi maksudnya sama, atau ayat-ayat yang menggunakan redaksi mirip, tetapi maksudnya berlainan. Beberapa contoh kitab yang menggunakan pendekatan tafsir Al-Mukarron antara lain Durat At-Tanzil wa Qurrat At-Ta'wil karya besar Al-Khatib Al-Iskafi dan Al-Burhan fi Taujih Mutasyubih Al-Quran karya Taj Al-Karmani. Kelebihan metode tafsir ini adalah bersifat objektif, kritis, dan berwawasan luas. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa metode tafsir Al-Mukarrin tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Al-Quran seperti halnya tafsir At-Tahlili dan Al-Ijtimali. Yang keempat yaitu metode Al-Maudhu'i. Tafsir Al-Maudhu'i ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Quran Al-Karim yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, yang bisa juga disebut metode tauhid atau kesatuan, untuk kemudian melakukan penalaran atau analisis terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubung-hubungkan antara yang satu dan lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metode Maudhu'i antara lain At-Thayyibin Al-Qasam Al-Quran karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Mari'ah fi Al-Quran karya Al-Ustadz Mahmud Al-Aqad, Makanah Al-Mari'ah fi Al-Quran Al-Karim wa As-Sunnah wa Shahih karya Muhammad Biltaji, Usus Ad-Din wa Usul Al-Iman fi Al-Quran karya Ayatul Asy'ah Muhammad Az-Zaidi, Ar-Rabi fi Al-Quran karya Abu Ala Al-Ma'dudi, Ayat Al-Jihad fi Al-Quran Al-Karim, Dirosat Maudhu'iyan wa Tahiriyan wa Bayitan, Susunan Al-Kamil Salamah Al-Qods, Naw Tafsir Maudhu'i Suwar Al-Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kelebihan metode tafsir Al-Maudhu'i adalah penafsiran dengan metode ini sangat luas, mendalam, tuntas, dan dinamis, sedangkan kelemahannya hampir sama dengan tafsir Al-Mukarron, tidak dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan seperti yang dapat dilakukan dengan metode tahlili dan ijtimali. Kriteria dan syarat-syarat mufasir. Manahalil Al-Katan dalam Mabahits fi Ulum Al-Quran mengemukakan beberapa kriteria terhadap mufasir. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat baik dan bertujuan benar. Niat yang baik akan mempengaruhi terhadap amal perbuatan, atau dengan kata lain, amal perbuatan itu tergantung pada niat. 2. Memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik harus senantiasa dimiliki oleh seorang mufasir, karena mufasir bagaikan pendidik yang itu akan sangat mempengaruhi terhadap jiwa seseorang. Taat dan beramal. Ilmu akan dapat diterima oleh khalayak melalui orang yang mengamalkannya, ketimbang daripada mereka yang memiliki ketinggian pengetahuan dan kecermatan kajiannya, atau tanpa disertai dengan amal. Yang keempat, berlaku jujur dan teliti dalam penukilan. Hal ini sangat penting untuk menjaga akurasi dan kesohihannya pendapatnya, sehingga mufasir tidak berbicara atau menulis kecuali telah melakukan penyelidikan terhadap apa yang diriwayatkannya. Yang kelima, bersikap tawadu dan lemah lembut, karena kesombongan ilmiah merupakan dinding yang kokoh yang menghalangi seorang alim dengan kemanfaatan ilmunya. Yang keenam, berjiwa mulia. Menjaga diri, selalu berjiwa mulia dengan cara menjaga diri dari hal-hal yang remeh, serta tidak mengelilingi pintu-pintu kebesaran dan menguasai bagi peminta-minta yang buta. Yang ketujuh, vokal dalam menyampaikan kebenaran, karena jihad yang paling baik adalah menyampaikan yang hak di hadapan penguasaan yang zalim. Bukankah terdapat pepatah, katakanlah yang hak walau itu terasa pahit. Yang kedelapan, menjaga penampilan sehingga dapat menjaga kewibawaan mufasir dan kehormatan dalam segala penampilannya, juga dalam cara duduk, berdiri, dan berjalan, akan tetapi hal ini seyogianya tidak dipaksakan.
Yang ke-9, bersikap tenang dan mantap. Mufasir hendaknya tidak tergesa-gesa dalam berbicara, tetapi ia hendaknya bersikap tenang, mantap, dan jelas. Yang ke-10, mendahulukan yang lebih utama daripada dirinya. Hendaknya tidak gegabah dalam menafsirkan sesuatu di hadapan orang yang lebih pandai pada waktu mereka masih hidup, dan tidak merendahkan mereka yang sudah wafat. Menempuh dan menetapkan langkah-langkah penafsiran dengan baik, seperti memulai dengan menyebutkan asbabun nuzul, arti kosakata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilmu-ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Terdapat seperangkat ilmu yang harus dikuasai oleh mufasir ketika akan menafsirkan Al-Quran. Ilmu-ilmu tersebut menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Lughah al-Arabiyah atau bahasa Arab. Dengan ilmu ini akan diketahui syarah kata-kata yang tunggal. Yang kedua, Qawaid al-Lughah atau aturan-aturan bahasa Arab, baik mengenai kata-kata tunggalnya maupun mengenai tarkib-tarkibnya, atau dengan kata lain menguasai ilmu shorof dan ilmu nahwu. Ketiga, ilmu ma'ani, bayan, dan badi. Dengan ilmu ma'ani akan diketahui rahasia-rahasia susunan pembicaraan dari pembicara. Dengan ilmu bayan diketahui susunan perkataan yang berlainan. Dengan ilmu badi akan diketahui keindahan pembicaraan. Yang keempat, dapat menentukan yang mubham atau samar, dapat menjelaskan yang mujmal atau umum, dan dapat mengetahui sebab nuzul dan nas. Yang kelima, mengetahui ijmal, tabyin, umum, khusus, itlaq, takyid, petunjuk suruhan, petunjuk larangan, dan yang sepertinya. Yang keenam, menguasai ilmu kalam dan ilmu qiraat. Selain apa yang dikatakan oleh As-Siddiqi, Muhammad Ali As-Sabuni dalam Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh mufasir adalah: yang pertama, ilmu-ilmu bahasa Arab mencakup matan al-lughah, nahwu, shorof, dan istiqaq. Ilmu-ilmu balaghah mencakup ma'ani, bayan, dan badi. Ilmu qiraat, ilmu usul fiqih, ilmu usluddin, ilmu asbab an-nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, ilmu al-qasas atau sejarah, dan ilmu hadis. Akan tetapi menurut Rahmat Syafi'i, meskipun semua ilmu tersebut harus dikuasai oleh mufasir, tetapi bukan berarti semua kaidah dalam ilmu-ilmu tersebut diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Yang menjadi kebutuhan mufasir hanyalah kaidah-kaidah yang tidak diketahui dan dipedomani barang kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran sangat mungkin terjadi. Selanjutnya yang F, beberapa kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Rahmat Syafi'i menyebutkan secara umum terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mufasir menyalahi beberapa persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas. Misalnya, seorang mufasir tidak mengetahui nasih mansuh, tidak menguasai bahasa Arab, dan ilmu yang lainnya. Yang kedua, seorang mufasir berbicara tentang suatu masalah, tetapi ia sendiri tidak mengerti masalah tersebut. Misalnya, ketika menafsirkan ayat ka'anan nasu ummatan wahidatan. Ayat ini sangat berkaitan dengan masalah sosiologi. Dengan demikian, penafsirannya tidak cukup dengan satu pendekatan saja, tetapi dilakukan dengan berbagai macam pendekatan atau multi-approach, dan tidak mungkin dilakukan dengan seorang mufasir saja. Yang ketiga, adanya unsur subjektivitas dari orang yang menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, kesalahan dalam metode pendekatan atau al-kata fi al-manhaj. Ini diakui oleh Ibnu Rushd bahwa ada masalah dalam Al-Quran yang didekati oleh pendekatan yang tidak pada tempatnya. Yang kelima, kesalahan dalam melihat mutakalim atau yang berbicara dan mukhatab atau yang diajak bicara. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.